miskin diperkaya. Yes. Mujizatnya dinyatakan, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat. Kita serahkan, hey, serahkan, haleluya, pujilah namanya, serahkan, haleluya, Tuhan Yesus aja. Serahkan, serahkan, haleluya, pujilah namanya, serahkan, haleluya, Tuhan Yesus aja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu terkasih, katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah Tuhan penolong dalam kami mengarungi hidup ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan jatuh di tanah yang subur. Memberkati semua yang mengikuti ibadah, baik yang di tempat ini, baik secara live. Bapa, anugerah nama Yesus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema kita tahun ini adalah berlari kepada Tuhan. Run to God. Di gereja ini tahun 2023 kita ada ibadah pengurapan. Setiap bulan minggu pertama. Ini dibuka untuk umum, bukan hanya untuk pengerja saja. Siapa saja boleh datang. Jemaat, gak jemaat, simpatisan, siapa saja boleh datang ini, tahun ini. Lari sama Tuhan. Oke, apa yang dimaksud dengan lari sama Tuhan? Apa pengertian saudara, lari sama Tuhan? Berarti kan kita datang sama Tuhan dong. Benar enggak? Nah, saya ingin khotbah saya ini berseri ya, berseri saya akan buat. Anda ikuti, simak, yang mau mencatat silakan catat. Ya, Bapak Ibu, khotbah saya dari Januari sampai Desember, nanti tolong pengerja catat, nanti dibuat diktatnya. Ya, jangan lupa. Ini kita sudah mulai. Amin saudara. Nanti dibuat diktatnya, Desember akhir, serahkan sama saya, Anda, staf-staf gereja. Bapak Ibu, saya ingin pertama sekali Anda mengerti apa artinya lari sama Tuhan. Come to God, run to God. Apa sih maksudnya? Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. 1
1 Samuel pasal 30 ayat 8. Tolong dibantu ayatnya. Nanti kita akan sama-sama, oke. Sama-sama kita baca, boleh? Boleh kita baca? Ya. 3, ya. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati, berlari kepada Tuhan. Jangan lari sama manusia. Kalau engkau punya persoalan, engkau punya penyakit, engkau punya kebutuhan, kalau engkau adalah orang yang beriman, betul-betul beriman, ya. Jadi jangan ngomong iman. Banyak orang punya pengetahuan iman, tapi belum tentu dia menghidupi apa yang dia tahu. Bapak Ibu mengerti? Ya. Daud ini seorang tokoh yang memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan berlari kepada Tuhan. Pada waktu pasal 30 ini nanti baca di rumah, kampungnya dibakar sama musuh. Habis, harta bendanya diambil, istrinya diambil, anaknya diambil, semua diambil. Dibawa pergi. Waktu dia datang, udah dekat kampungnya, dia melihat asap mengepul ke udara. Waktu dia lihat itu, Bapak Ibu, kita temukan di sana, dia bersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia menangis dan dia bilang, Tuhan, gimana ini istriku udah diambil, anakku diambil, hartaku diambil, kampungku diporak-porandakan, dibakar, habis. Jadi debu. Mau ngapain aku ini Tuhan? Kalau ku kejar dia, dapat enggak aku balik itu semua? Jadi dia enggak semena-mena, dia dengan emosi dia kejar. Tapi pertama sekali, dia bersyukur di bawah kaki Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, boleh enggak aku kejar dia? Kan itu jelas ayat ini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kalau Anda mengalami pergumulan ekonomi, Anda mengalami di PHK, Anda mengalami masalah apa saja. Sobat, apakah engkau bertanya kepada Tuhan? Atau engkau terburu-buru membuat sebuah keputusan? Engkau melihat satu kesempatan ada di depan matamu. Engkau bernafsu untuk meraih, mendapatkan apa yang kau lihat. Sebagai orang yang beriman, orang-orang yang diberkati, janji Tuhan ada di atas kepalamu. Situasi keadaan tidak menentukan masa depan hidupmu. Tapi iman percaya hatimu kepada Tuhan. Makanya jadi orang percaya, saudara. Paulus bilang, aku hidup bukan karena melihat. Karena semua yang kita lihat hari ini bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Banyak orang, kalau kau mau menikah, tanya sama Tuhan. Jangan terburu-buru, libatkan Tuhan. Itu artinya engkau berlari kepada Tuhan. Saya lihat banyak orang muda di sini membuat keputusan dalam kehidupanmu, mendapat pekerjaan, mau buka usaha, dagangan, apa saja. Sobat, run to God, berlari kepada Tuhan. Artinya apa? Engkau bertanya kepada Tuhan dalam segala keadaanmu, keputusannya berasal dari Tuhan. Itu dia. Bukan Anda yang buat keputusan. Ada amin Bapak Ibu. Belajarlah untuk berlari kepada Tuhan. Haleluya. Jangan hidup dipengaruhi dan terpengaruh. Terpengaruh karena situasi, terpengaruh karena lingkungan. Ingat Bapak Ibu yang diberkati, anak cucu orang benar
Kalau kau yang buat salah, salahmu itu dimakan buah pahitnya oleh anakmu dan cucumu. Karena kau buat salah. Tapi kalau kau buat suatu kebenaran, maka kebenaran itu juga dinikmati oleh anak cucumu. Jadi jangan terburu-buru membuat sebuah keputusan dan kesalahan. Ada banyak orang hari ini karena emosi. Dia terburu-buru buat satu keputusan. Akhirnya dia rugi sendiri. Apapun keputusan yang kau buat, libatkan Tuhan. Ikut sertakan Tuhan. Lari kepada Tuhan. Artinya datang, temukan Tuhan. Tuhan gimana ini? Daud bilang, gimana ini? Ku kejar enggak orang itu? Nah kemudian kita lihat, dia kejar, dapat. Dapat, anaknya dapat, istrinya dapat, hartanya dapat. Semua dapat. Dia ketemu orang yang dibuang di pinggir jalan. Orang yang dibuang di pinggir jalan ini diambil dia. Dialah yang menjadi petunjuk. Belok kiri, belok kanan. Karena dia lihat orang itu dan dia gerombolan dari orang itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berlari kepada Tuhan. Apapun, dokter bilang, sudah bawa pulang, kasih makan saja. Sudah nggak bisa ditolong lagi penyakitnya. Bapak Ibu, saya kalau dengar kesaksian Yeremia ini, memang benar juga ya. Anda coba bayangkan dia disengat listrik. Orang disengat listrik itu terbakar, gosong. Benar enggak saudara? Tapi dia masih hidup. Saya kaget juga waktu dia cerita. Waktu saya doain dia bilang saya mengendarai seekor singa katanya. Wih, saya pikir asik juga ya. Asik juga ini anak kok tahu saya bawa singa. Ya, Anda tahu Alkitab bilang Yesus adalah singa dari Yehuda. Yesus adalah singa dari Yehuda. Kemudian dia bilang tadi, apa tadi kamu bilang kamu cium wangi-wangian ya. Ya, Anda tahu, saya ingat waktu COVID pertama sekali, kita belum punya gedung ini. Kebaktiannya di situ. Waktu kebaktian di situ, tempat itu sudah penuh. Saya ada di dalam ruangan kaca. Udah, ini gang-gang seperti ini, saya liatin, diisi kursi, isi kursi. Wah, saya ketakutan di dalam. Waduh, ini kacau ini. Polisi kalau datang gimana? Ya udah COVID, zaman COVID. Minggu pertama itu kalau saya tidak salah ya. Ya, saya doa, saya bilang Tuhan, aku gak berani, aku udah ketakutan. Gimana? Kasih aku tanda satu Tuhan. Kalau Engkau menyertai aku. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika aku berdoa, tiba-tiba ada wangian lewat di depan saya. Saya cium wangi kali. Saya tahu ada malaikat Tuhan yang lewat di depan saya. Bapak Ibu, saya nggak keluar-keluar dari situ. Pas waktu saya mau khotbah dipanggil, saya keluar. Sampai di atas saya bilang, ada enggak yang cium wangi-wangian di ruangan ini? Saya bilang. Ternyata semua yang duduk di belakang tuh angkat tangan. Nah itu Pak Sinaga ketawa-ketawa itu. Ya karena dia juga cium. Wah, saya tahu malaikat Tuhan bersama dengan saya. Bapak Ibu, itu sebabnya pada waktu itu saya tidak pernah tutup ibadah dalam masa COVID. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya. Saya tidak buka ibadah pada masa COVID karena saya pintar-pintaran gitu loh. Wah, saya mau buka kebaktian gitu. Enggak. Tuhan meneguhkannya. Dia memberikan tanda kepada saya. Ada amin Bapak Ibu? Jadi nomor satu yang dimaksud dengan berlari dengan Tuhan adalah apapun dalam keputusan hidupmu bertanyalah kepada Tuhan. Berapa menit lagi? 2. Kita lihat satu Alkitab. Ayat Alkitab dari 1 Samuel 17:23. 1 Samuel 17:23.
Dapat? Mari kita baca sama-sama. Mari. 3, ya. Sedang ia berbicara dengan mereka. Tampil maju pendegar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata tadi juga dan Daud mendengarnya. Bapak Ibu, ketika engkau berlari mendekat dengan Tuhan, nomor 1 ditandai, selalu bertanya dengan Tuhan apapun yang kita buat. Nomor 2, hatimu tidak akan pernah bertoleransi untuk ketidakbenaran. Sekali lagi, hatimu tidak akan pernah bisa kompromi dengan ketidakbenaran. Goliat tampil, Goliat itu tidak imbang dengan Daud. Goliat itu cuman masih seorang pemuda. Tapi kalau ketapel kan ditarik, ini enggak, batu ditaruh, diputar-putar. Apa itu namanya kan? Tok. Bapak Ibu yang diberkati. Daud mendengar perkataan Goliat. Kalau di dalam ini ada kebenaran, kau mendengar sesuatu yang tidak benar, hatimu ini tidak bisa menerimanya. Masih bersama dengan saya? Hatimu ini, bila ada Yesus di dalamnya, pasti dia bersuara, ini benar atau tidak benar. Dalam hati manusia, ada satu ruang yang ditaruh Tuhan. Tidak bisa dipuaskan dengan apapun. Hanya Roh Tuhan yang bisa memuaskan ruangan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Daud ketika dia mendengar perkataan Goliat yang meremehkan, merendahkan dan membeberkan bangsa Israel, hatinya tidak mau menerima. Orang benar, orang yang mengatakan dirinya dia berlari kepada Tuhan, di dalam hatinya tidak ada lagi ketidakbenaran. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi di dalam hatinya iri hati, cemburu, dengki. Kalau kau orang benar, orang mencaci kau, orang memfitnah kau, orang maki kau, tak usah dibalas. Kalau kau orang benar, biar tangan Tuhan yang berperang untuk kau. Tangan Tuhan kalau berperang untuk kau, bukan seperti kau gigit cabai langsung merasa pedas. Enggak. Waktu Tuhan dengan waktu manusia itu beda. Ada amin, saudara. Daud mendengar itu, hatinya tidak bisa menerima. Artinya Bapak Ibu, di sini kita belajar, bila kebenaran itu ada di dalam dirimu, Bapak Ibu, hati kita akan bergejolak. Kita duduk ngumpul-ngumpul ini. Di sini bicaranya mau rampok, mau menipu, mau mencuri, mau ganggu orang. Kalau Roh Tuhan ada di dalam dirimu, kau pasti pergi dari tempat itu ke tempat yang lain. Amin, saudara. Kalau kau kumpul-kumpul, menceritakan orang, menjelekkan orang, mau merampok, memfitnah orang, pasti hatimu diam. Kau tidak perlu menyakiti orang. Kau mundur dari kumpulan itu. Kalau di tempat di mana kau berada, kebenaran tidak diberitakan, tinggalkan tempat itu. Saya sudah dikode jam saya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, satu ayat sebelum berakhir. Daniel 6 ayat 11. Saya habis waktu. Daniel 6:11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut,
Berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Ada banyak sekali pengetahuan di sini. Ya, tapi karena saya punya waktu, cuma satu poin. Saya bicara dengan saudara. Berlari dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, apapun tantangan dan ancamannya, kau tidak takut. Daniel diancam, demi didengar Daniel katanya. Apa yang didengarnya? Barang siapa yang menyembah Allah lain selain menyembah kepada patung Raja Darius selama 30 hari, kalau ditemukan akan dibuang ke dalam gua singa. Apakah Daniel berhenti untuk berdoa dan menyembah Tuhan? Alkitab mencatat tidak. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam gua singa. Sobat, iman adalah sebuah resiko. Kalau Anda punya iman, Anda menghadapi resiko. Ketika kau percaya kepada Tuhan, kau punya resiko. Ketika aku menjadi orang Kristen, aku menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sobat, orang menjauhi aku. Komunitasku meninggalkan aku. Orang membenci aku. Imanku kepada Yesus mengundang resiko. Saudara bersama dengan saya. Kawan-kawan lama akan tinggalkan saudara. Karena kita tidak bisa seperahu lagi. Kita tidak bisa sejalan lagi. Karena apa? Nama Yesus. Bapak Ibu, saya berkali-kali mau dibunuh ketika saya pulang dari sini. Hanya karena iman percayaku kepada Tuhan. Satu hari saya dengan istri hanya berdua. Kami belum punya anak waktu itu kalau saya tidak salah ya. Bapak Ibu orang tinggi-tinggi gede-gede datang. Tahun 90-an. Bawa cerurit. Mobil dibuka, goni. Saya mau dipotong, dibuang. Hanya karena iman percayaku kepada Yesus. Kalau kau baru dihina, baru dicaci, belum apa-apa. Gede, lebih gede dari saya. Masuk. Yang satu saudara dia putar-putar. Saya nampak. Ada celuritnya. Dia mau potong saya dari belakang. Saya duduk dengan tenang. Saya bilang, Yesus, aku tidak mau mati konyol di tangan manusia seperti ini. Malaikat Tuhan turun. Tidak lebih berapa menit. Ada satu perempuan buru mangunsong. Teman istri saya tiba-tiba datang. Biasanya kalau dia datang dia segan saudara duduk dengan saya. Dia biasa ke dalam. Rupanya dia udah lihat mobil hardtop. Jadi cerita ini saya taunya dari Boru Mangunsong. Dia langsung duduk di ruang tamu itu dengan saya. Dia duduk di situ terus. Enggak lebih 5 menit orangnya pamit pergi dari rumah. Bapak Ibu, iman itu mengundang resiko. Musa lahir pada zamannya pembantaian anak bayi. Anak bayi saudara. Akhirnya apa? Musa dihanyutkan di sungai Nil. Hari ini orang-orang yang diberkati. Jangan kau kira gampang mengikut Yesus. Menerima Yesus itu gampang. Tapi mempertahankan imanmu di dalam Yesus itu sulit. Tidak gampang. 3 perkara. Berlari kepada Tuhan. Tanya Tuhan. Berlari kepada Tuhan. Jangan pernah kompromi. Jangan ada toleransi kalau itu berkaitan kebenaran. Berlari kepada Tuhan. Nomor 3. Apa Bapak Ibu nomor 3? Iman yang tangguh. Jangan kompromi. Jangan digoyahkan. Iman itu ada resiko. Amin. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Aku berdoa umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Pagi ini baik yang hadir dalam ruangan gedung A, gedung B. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Amin. Mereka yang mengikuti secara live Engkau memberkati. Tuhan kami jangan lagi jadi orang Kristen yang hanya firman itu di permukaan. Tidak masuk ke dalam tanah.
tidak masuk dalam hati. Aku berdoa, biarlah firman yang kutabur masuk dalam hati umat-Mu. Masuk lewat pendengaran mereka. Baik yang hadir, baik yang tidak, Engkau memberkati. Umat Tuhan yang masih di luar kota, yang belum kembali. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih, terpuji nama demi Putra-Mu Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. haleluya. Percaya